Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori data warehousing dan decision support. Dosen pembimbing Rengga Asmara. Tujuan belajar yaitu untuk memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Data dari data warehouse ke decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya yaitu untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya, untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk PID, lokasi log ID, dan waktu time ID. Online Analytical Processing atau OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Rollup dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya, setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Selanjutnya, drill down, kebalikan dari roll up. Misalnya, untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Pivoting, melakukan agregasi pada dimensi terpilih, misalnya jika dilakukan pivoting pada location dan time. Slicing dan dicing, mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse. Berikut harus dibuat di dalam perancangan data warehouse. Proses model, tipe apa yang akan dimodelkan, grain, apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan, dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta, ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Berikut arsitektur dari data warehouse. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misalnya database relasional, flat file, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, mata uang, pajak, breakfast coverage, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonversi. View dan decision support.
View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau didefinisi view baru yang penggunaannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori data warehousing dan decision support yang kedua dengan desain pembimbing yaitu Rengga Asmara. Tujuan belajar yaitu untuk memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, mendesain model data multidimensi, memahami OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, serta memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Arsitektur data warehouse. Berikut yang harus dibuat dalam perancangan data warehouse yaitu proses model, tipe apa yang akan dimodelkan, grain, apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan, dimensi, dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta, ukuran, ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Dalam data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dapat dibagi menjadi dua, dimensi tabel seperti item, item name, brand, tipe atau time, day, week, month, quarter, atau year. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel. Berikut merupakan arsitektur dari data warehouse. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan sekitar subjek, bukan aplikasi. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen. Misal, database relasional, flat file, catatan transaksi online, teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, mata uang, pajak, breakfast coverage, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonferensi. View dan Decision Support. View digunakan secara luas dalam aplikasi Decision Support. Kelompok analis yang berbeda dengan suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, baru dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan warehousing. Query OLAP merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasikan secara asinkronus dan view yang disinkronisasikan secara periodik. View ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Contohnya, Grid View, Regional Sales, kategori Sales dan State, S-Select, P.Kategori, S.Sales, dan L.State. From Products P, Sales S, dan Location L. Where, di mana P.PID sama dengan S.PID dan S.Locit sama dengan L.ID. Query berikut menghitung penjualan total untuk setiap kategori berdasarkan negara bagian. Select R.Kategori, R-State, sum R-Sales atau jumlah sales, from regional sales R, group by R-Kategori, dan R-State. Sedangkan query yang terakhir berikut ini adalah hasil dari modifikasi query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan
sebuah view yang ditempatkan pada klausa from, yaitu select r.category, r.state, sum r.sales atau jumlah sales. Dari kita akan menggunakan query lanjutan, yaitu select p.query, s.sales, l.state, from product p, sales s, location l, where p.ppid sama dengan s.pid, dan s.logid sama dengan l.logid, s r, group by r kategori, dan r state. Sekian penjelasan mengenai data warehousing yang kedua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan terakhir ini, kita akan membahas mengenai teori database trigger dengan dosen pembimbing, yaitu Rengga Asmara. Trigger adalah blok PLSQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Tipe dari trigger itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu application trigger, diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi. Yang kedua adalah database trigger, diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data, seperti operasi DML, atau event yang berhubungan dengan sistem, misalnya logon atau shutdown, yang terjadi pada sebuah skema atau database. Penggunaan trigger. Trigger perlu dibuat pada saat membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event, memusatkan operasi global. Trigger tidak perlu dibuat jika fungsionalitas yang diperlukan suatu ada pada Oracle Server, duplikat, atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Komponen trigger. Statement trigger dijalankan sekali saja pada saat terjadi sebuah event. Statement trigger juga dijalankan sekali meskipun tidak ada satupun baris yang dipengaruhi oleh event yang terjadi. Row. Trigger dijalankan pada saat setiap baris yang dipengaruhi oleh terjadi sebuah event. Row trigger tidak dijalankan jika event dari trigger tidak berpengaruh pada satu baris pun. Komponen dari sebuah trigger ada 6, yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, klausa when, dan yang terakhir adalah trigger body. Menggunakan old dan new qualifier. Pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Old dan new hanya digunakan pada row trigger. Old dan new menggunakan prefix -2 untuk pernyataan dalam perintah SQL. Jika qualifier ini tidak terlibat dalam pembatasan kondisi pada klausa when, maka tidak digunakan prefix. Penggunaan trigger yang terlalu berlebihan akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga tidak akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat kondisional, inserting, updating, dan deleting. Sekian pemahaman tentang trigger. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.